Nah, ini bentukan DC-nya dari Tunaiku. Nah, sebenarnya DC Tunaiku ini emang pasti akan datang, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah OJK turun tangan, pinjol-pinjol ini dipanggil. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu yang ada galbay di pinjol Artaniaga. Jadi di sini ada Utas, seorang teman yang ada di Thread mengatakan bahwa dia ada galbay, ada hutang lah ya, ada 1,2 M dan satu pinjol yang paling meresahkan katanya. Akhirnya di antara hutang-hutang yang lain dengan nilai 1,2 M ini dia selesaikan hutang yang ini. Tapi setelah saya cek, ternyata hutang yang dia pelihara, yang dia bayarkan, kemudian yang dia takutin ternyata adalah pinjol ilegal. Nah, seperti informasi ini, ambil hutang 1,2 M dan tutup satu pinjol yang meresahkan. Secara nilai hutang masih 1,1 M, tapi lumayan ya, paling tidak ada yang berkurang. Tapi dari sekian banyak pinjol yang di list, freeze post gue adalah ada satu pinjol yang buru-buru gue lunasin karena cara penagih meresahkan. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah pinjol Artaniaga. Berarti dari hutangnya yang MM-an ini ada sekitar puluhan pinjol termasuk di dalamnya. Nah, kita lihat ya, dia pinjamnya itu adalah 10 juta, bunga dan biaya lainnya 3.600.000, nominal asuransinya 300.000, simpanan wajibnya 5.000. Tetapi sejauh ini nominal asuransi ini sejauh ini tidak bekerja. Karena apa? Ini adalah koperasi ilegal. Dari mana dia membayarkan asuransi, terus lagi ada simpanan wajibnya. Nah, kalau tidak percaya saya tunjukkan satu video. Berikut ini lampiran yang saya dapatkan dari OJK ya. Daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan. Saya tunjukkan lagi kepada kalian karena yang namanya keuangan itu tetap di bawah naungan OJK sebagai otoritas ataupun security-nya keuangan itu. Nah, kita langsung searching saja Artaniaga. Nah, pencariannya langsung 00. Artinya apa? Di dalam sini, dalam daftar-daftar ini ada sekitar 4 halaman. Itu ada sekitar 21 koperasi yang menjalankan usahanya di bidang keuangan. Itu termasuklah Artaniaga yang belum terdaftar. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi bukan saya mau meminta kalian nonton YouTube sebanyak-banyaknya ataupun cari informasi yang sana sini. Cuman ada baiknya ketika kalian sudah melakukan pinjol, terus kalian mau galbay, baiknya cari informasi sebanyak-banyaknya. Untuk yang di TikTok hati-hati juga, banyak desi abal-abal. Untuk yang di YouTube kalian bisa saring informasinya, jangan ditelan mentah-mentah. Dan lanjut lagi teman-teman mengenai pinjol Tunaiku. Ada seorang teman saya yang di grup sharing saya di Instagram mengatakan bahwa stres kalau udah ditagih sama pinjol Tunaiku. Karena apa? Ketika melaporkan kepada OJK, OJK mengatakan ini lapornya bukan tentang pinjol, tapi ini lapornya perbankan. Serem banget ya, serem kak si Tunaiku. DC-nya itu kayak DC preman gitu bentukannya. Kalau Tunaiku nggak bisa lapor ke OJK kak, karena itu bang, pernah aku coba laporin, aku tes rasanya kalau lihat DC seperti ini nyerang ke tempat kerja. Nah, teman kita ini pernah laporin DC dari Tunaiku ini, ternyata jawaban dari OJK adalah dia di bawah naungan perbankan, bukan di bawah naungan OJK langsung. Nah, ini bentukan DC-nya dari Tunaiku. Nah, sebenarnya DC Tunaiku ini emang pasti akan datang teman-teman ya, jadi jangan kaget. Bahkan dia nggak segan-segan datang ke tempat kerja. Untuk yang galbay di Tunaiku wajib kuat mental. Kalau memang ada dana, bereskanlah antara Tunaiku dan Kredivonya gitu ya, karena DC-nya hampir sama rata-rata. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi benar, saya sampaikan kepada teman-teman semua, pinjol itu dibagi-bagi teman-teman ya. Ini saya ulangin lagi ya, pinjol itu dibagi-bagi. Ada yang 96 pinjol memang resmi,
memang resmi itu pinjol di bawah naungan OJK dan AFPI. Kemudian ada yang namanya lagi hutang perbankan ataupun pinjaman di bank. Kemudian lagi ada hutang pinjaman namanya multi finance khusus untuk ngambil-ngambil barang. Kadang-kadang kalau tidak barang itu mobil, motor, kadang-kadang juga ada rumah, kadang-kadang ya. Tapi di dalamnya sini kadang-kadang ada produknya untuk melakukan pinjaman tunai. Ya, bisa tunai. Kemudian lagi ada pay letter. Nah, kalau untuk tunaiku itu masuk dalam kategori pinjaman perbankan. Dia adalah bank yang mana dalam bank tersebut mempunyai produk-produk pinjaman. Salah satunya itu adalah Tunaiku. Sama halnya seperti Bank Mega yang punya kartu kredit. Nah, itu masuk kategori dengan perbankan. Itu teman-teman ya. Jadi kalau emang cara menagihnya kemana? Langsung ke Bank Indonesia. Kalau seandainya OJK mengarahkan untuk bukan lapornya kepada OJK, kalian screenshot kata-kata tersebut, kemudian kalian teruskan kepada Bank Indonesia untuk masalah pengaduan konsumen. Jadi jangan dipusingkan, jangan ditakutkan, pasti ada jalan. Yang penting siapkan segala bukti-buktinya. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini alhamdulillahnya informasi yang sempat viral banget yang dinaikkan oleh beberapa teman-teman influencer Instagram, baik Instagram ataupun TikTok, akhirnya OJK memanggil Indosat. Nah, ini saya dapat dari Instagramnya OJK mengatakan OJK tindak praktik penagihan melanggar hukum dan panggil Indosaku karena memang terbukti pinjolnya itu bernama Indosaku. Nah, diinformasikan oleh OJK telah memanggil PT Indosaku dan Asosiasi Fintech terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum debt collector di Semarang. OJK telah mengambil tindakan tegas untuk menolak bentuk segala penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Yang pertama, melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku, meminta AFPI melalui komite untuk melakukan pendalaman dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan asosiasi terhadap pihak ketiga, memberikan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran, meminta Indosaku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan termasuk kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, banyak menyayangkan tentang tindakan tegas ini karena terkesan hanya memberikan sanksi peringatan saja, sementara mereka-mereka menjadi korban sudah banyak yang hampir bundir gara-gara teroran dari pinjol-pinjol ini. Dan banyak mengatakan jangan hanya Indosaku saja yang panggil, tapi Finplus, Kredito, kemudian Modal Nasional, terus lagi ada yang mengatakan bahwa Kredit Pintar, lanjut lagi ada Modal, kemudian lagi jangan hanya panggil tapi cabut izin operasinya. Dan benar sekali, jangan hanya cuman panggil saja, tapi benar-benar diberikan sanksi tegas, bukan hanya tertulis karena efeknya sudah sangat berkepanjangan. Nah, kalau kalian sebelumnya lihat vlog saya, ada beberapa pinjol-pinjol yang memang melakukan orderan fiktif, baik itu Gojek, Kredit Pintar, Indodana, kemudian lagi ada kami, Pinjamyuk, dan beberapa pinjol-pinjol yang memang diyakini mereka itu melakukan orderan fiktif, tetapi tidak ada yang menaikkan beritanya. Nah, baiknya saat ini kalian komen di IG-nya OJK, sampaikan tolong Pak panggil ini, saya sudah buat pengaduan tapi tidak ada respon dari OJK. Tolong Pak, kenapa harus tunggu viral dulu padahal korbannya sudah banyak? Tolong komen sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk membuat efek jerah. Dan kita minta jangan hanya permintaan maaf saja, tapi benar-benar diproses hukum karena sudah merugikan masyarakat banyak dan ini termasuk tindakan pidana. Karena apa? Kalau tidak ada hukum pidana yang kena kepada pinjol ini, yakin sebentar lagi, hanya sebentar saja ademnya, besok muncul lagi mereka dengan berbagai macam cara dan mereka bisa menghilang dengan 1000 macam bayangan. Jadi untuk itu teman-teman, jangan pernah takut untuk segala macam ancaman DC. Walaupun kita harus viral dulu baru ditindak, tapi kumpulkanlah bukti sebanyak-banyaknya. Buat apa? Buat meyakini bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Yang penting kuat mental, pasrah, berdoa sebanyak-banyaknya, dan dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa agar apa? Hidup kita lebih tenang lagi sekalipun kita galbay. Gimana teman-teman ya? Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.